Bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jemaah kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, tema kita pada maghrib yang penuh berkah ini, misteri kematian dan kematian mendadak. Kita membahas materi yang seharusnya menjadi pengingat bagi kita, yaitu kematian, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhtiru dzikra hadhimil ladzat", yakni al-maut. Perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan, yaitu al-maut, kematian. Dan hadis ini sangat perlu kita jelaskan dengan syarah para ulama, karena sebagian kita, bahkan mayoritas kaum muslimin, salah paham dalam memahami hadis ini, mengingat kematian. Perbanyak mengingat kematian dari penjelasan ulama, maksudnya adalah kita mengingat akhirat, pintu yang pintunya adalah kematian. Mengingat akhirat, kampung abadi kita selama-lamanya, tempat kita pulang kampung nanti. Jadi maksudnya adalah mengingat kematian, mengingat akhirat yang pintunya adalah kematian. Dan bukan maksudnya adalah penghancur kelezatan ketika sedang bercanda dengan kawan, sedang bermain dengan istri, sedang ngumpul dengan anak, tiba-tiba disuruh ingat kematian. Yang diingat adalah hal-hal yang menyeramkan. Ketika mengingat kematian, yang dipikirkan nanti matinya bagaimana. Sekarat dulu, ditabrak, kena penyakit parah, dibunuh, atau bagaimana. Kemudian mengingat kematian lagi, yang dipikirkan adalah kalau saya mati anak jadi yatim, istri jadi janda, nanti dia nikah lagi sama siapa, saya dilupakan. Jadi para jamaah, bukan itu maksud dari hadis ini, dzikra hadzimil ladzat, yakni al-maut. Mengingat kematian, bukan itu maksudnya. Tetapi maksudnya kita mengingat akhirat, itu maksudnya. Bukan maksudnya menghancurkan kelezatan, bukan maksudnya lagi tadi ya ngumpul-ngumpul, lagi senang-senang, oh ingat mati, oi, gitu ya. Langsung wah. Keingatnya yang senang-senang, bukan begitu. Ini kita sangat butuh syarah dan penjelasan dari para ulama kita. Kita ingat kematian, ya, ingat akhirat. Itu maksudnya.
Ya, dan mengingat akhirat kita akan merasakan kemudahan berbagai macam hidup. Mengingat kampung halaman, mengingat tempat kembali. Sebenarnya itu adalah hadis ini maksudnya supaya kita merasa senang, bukan merasa takut, merasa seram. Apalagi terkait dengan tema kita malam ini, mati mendadak. Jangan-jangan saya mati mendadak. Ditambah lagi dengan fakta dalam studi epidemiologi dan ilmu kesehatan, kita berada di zaman di mana mati mendadak kasusnya meningkat. Di zaman ini muncul penyakit-penyakit yang mati mendadak. Paginya masih tersenyum, masih membalas WhatsApp, sorenya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kasus mendadak. Yang paling banyak adalah karena penyakit kardiovaskuler, yaitu serangan jantung dan stroke. Nanti kita bahas. Jadi bukan itu maksudnya. Maksudnya mengingat akhirat, kampung abadi kita nanti. Karena dengan mengingat akhirat, kalau kita benar-benar berilmu, kita benar-benar memahami, insya Allah hidup jadi lebih lapang. Karena hakikatnya kita di dunia ini adalah merantau. Dan pasti pulang kampung, dan semoga kampung kita, kampung bapak kita Nabi Adam, surga Allah yang tertinggi. Kita merantau. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma analid dunya. Ma analid dunya illa karakibin yastadhillu tahta syajarah summa roha wa tarakaha. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa urusanku dengan dunia? Ma analid dunya. Kenapa aku terlalu stres dengan dunia, terlalu pusing, terlalu memikirkan, terlalu banyak pikiran karena memikirkan urusan dunia? Aku dengan dunia ini tidaklah melainkan seperti orang yang sedang musafir, yang menempuh perjalanan kemudian mampir sebentar di bawah pohon, berlindung, dalam rindangnya pohon, mampir sebentar, kemudian pergi dan meninggalkannya. Kita merantau di dunia ini ya, sebagaimana kalau kita merantau di suatu tempat, misalnya teman-teman para ikhwan dari Banyuwangi, dari Genteng merantau ke Surabaya. Di Surabaya sebantang kara, tidak ada keluarga, tidak ada sahabat. Apa yang menguatkan hidup di Surabaya? Karena nanti saya akan pulang kampung. Apa yang menguatkan lagi di Surabaya? Saya akan pulang bertemu dengan orang-orang yang saya sayangi. Saya harus berjuang di Surabaya karena ada yang menunggu di kampung halaman. Saya harus pulang dengan sukses, pulang dengan membawa perbekalan serta harta yang cukup, dan saya harus kuat di daerah perantauan. Saya ingin pulang ke Banyuwangi nanti membangun rumah yang besar, menjadi kebanggaan di kampung. Ibu menanti, istri menanti. Itu yang menguatkan kita di perantauan. Dan selama di perantauan tidak ada, selama di Surabaya nggak ada niat membangun rumah megah di Surabaya, membangun
istana di Surabaya, enggak ada. Bahkan terkadang orang yang merantau itu ya, cukup ngekos di kamar 3x2, kasur ala kadarnya, lemari ya cukup buat nampung baju, bisa baring, nyaman tidur. Itu orang merantau, nggak ada bangun. Dia mikir nyari uang yang banyak buat bangun istana di tempat perantauan, nggak ada. Semua itu mirip dengan hakikat kita di dunia, yang menguatkan kita hidup di dunia dengan berbagai macam terpaan, ujian, fitnah, syahwat, syubhat, beratnya ujian beragama, beratnya fitnah dunia, ujian jabatan, harta, tahta, kesombongan, kelelahan, letih. Yang menguatkan itu semua mengingat akhirat, kampung kita nanti, dan pintunya kematian. Itu maksud hadis ini. Kita pulang kampung di akhirat. Kalau di kampung halaman ada ibu, kalau ditelepon sama ibu senang, kalau nangis telepon ibu. Sama di akhirat ada Allah yang sayang kepada kita. Kalau sedih, kalau susah, menghubungi Allah melalui sholat, melalui sujud. Aqrabu ma baina abdi wa rabbihi fahuwa sajid. Aqrabu ma yakunu baina abdi wa rabbihi fahuwa sajid. Hubungi Allah dengan sujud. Hubungi ibu di kampung halaman karena dengan telepon. Begitu juga di kampung halaman kita nanti bawa bekal yang banyak buat bangun rumah. Jadi kebanggaan di kampung. Sama, kita juga di akhirat membangun rumah, membangun istana. Dan betapa banyak hadis-hadis yang menjanjikan rumah dan istana di surga. Itu maksud dari hadis ini, mengingat kematian. Jadi terlebih judulnya mati mendadak. Nah, jangan. Kemudian kita berbicara tentang kematian, katanya dalam hadis juga disebutkan sebaik-baik nasihat. Soalnya kalau bicara kematian ini banyak. Salah satu nasihat kematian adalah firman Allah Subhanahu wa taala, tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami gilirkan antara manusia. Hari-hari yang kami gilirkan antara manusia. Beberapa ulama memberikan tafsir dari ayat ini. Ibnu Katsir memberikan tafsir, yakni al-muluk wassalatin. Katanya Ibnu Katsir, tafsir dari ayat ini, tilkal ayyam, itulah hari-hari yang kami gilirkan di antara manusia. Maksudnya adalah para raja dan sultan. Maksudnya apa lagi? Para raja itu Allah gilirkan. Sekarang hidup raja, mati, meninggal. Digilir lagi dengan raja selanjutnya, meninggal, mati. Digilir lagi dengan raja selanjutnya, meninggal. Dan itu seterusnya. Digilir. Penguasa itu digilir. Apa hubungannya dengan nasihat kematian? Hubungannya adalah para raja saja, para sultan, digilir, ketika Allah gilir, diganti, ternyata hilang, tidak berbekas di bumi ini. Hilang, tidak berbekas.
Kita ambil contoh Banyuwangi, Genteng, Sempu. Dulu ada raja tidak di sini? Ada kerajaannya ada? Ada kerajaan apa? Kerajaan Blambangan. Kerajaan Blambangan berapa ratus tahun yang lalu ada rajanya tidak? Ada rajanya? Sudah berapa raja digilir? Ada yang bisa jawab? Sudah berapa raja digilir oleh Allah dari kerajaan Blambangan? Belum ada yang bisa jawab. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang hafal nama-namanya raja Blambangan tersebut? Mungkin ada raja 1, raja 2, raja 3. Siapa yang hafal? Hah? Ternyata jawabannya nggak ada. Padahal kalau kita hidup di zaman Raja Blambangan 1 mungkin ya, itu terkenal seantero Banyuwangi, Genteng, Sempu sampai Jember mungkin. Rajanya terkenal, semua orang tahu kekuasaannya bagaimana, dihormati, disegani, tanahnya, istrinya, selirnya, semua diketahui, terkenal saat itu. Nggak ada yang nggak kenal Raja Blambangan saat itu. Ya. Oh ya, dibesarkan. Bismillah. Oke, cukup. Bismillah. Ya. Enggak enggak gema ya kalau kebesaran. Cukup. Kita lanjutkan. Ternyata Raja Blambangan dulu yang terkenal hebat, semua tahu. Enggak ada yang enggak kenal saat itu. Seperti Presiden Jokowi hafizahullah saat ini, semua rakyat Indonesia kenal. Setelah digilir, ada sisanya tidak? Masih ada yang kenang tidak? Masih ada yang kenal? Namanya disebut-sebut tidak? Disebut-sebut? Bahkan nasya mansia, dilupakan. Setelah mati dilupakan, nggak ada sisa belas sama sekali. Mungkin yang tahu hanya ahli sejarah saja. Nasihat kematian itu nasib para raja, apalagi nasib rakyat jelata seperti kita para jemaah. Rakyat jelata seperti kita, nasihat kematiannya adalah kalau kita mati, nggak butuh lama mungkin dilupakan langsung oleh manusia. Dilupakan, hilang, tidak berbekas. Apalagi rakyat jelata. Kalau memang kita langsung dilupakan oleh manusia, jadi buat apa kita cari ridho manusia, cari perhatian manusia, cari bagaimana bisa tampil depan manusia, cari disebut-sebut manusia, berbagai macam cara kita tampil, kita sombong, kita hebat, dilupakan. Buat apa? Setelah mati lupa. Kalau kita punya teman-teman sekarang, punya ikhwan, atau punya ustadz dulu ngajar TPA kita, ngajar alif bata, kira-kira disebut enggak di majelis-majelis kita? Teman kita, ikhwan. Kalau kita punya majelis ngopi, majelis ini, majelis apa, ngumpul-ngumpul, disebut enggak? Udah enggak disebut, lupa.
Lupa. Jangankan teman, orang tua kita aja, orang tua kita jarang kita ingat-ingat, kita sebut-sebut, kecuali anak yang benar-benar berbakti. Lupa. Itu nasihat kematian. Sehingga buat apa sekarang kita adu hebat-hebat, adu pamer. Kebanyakan kita kan pengen kelihatan hebat, pengen kelihatan wah, pengen pamer, pengen menunjukkan saya yang hebat. Dan masing-masing ada godaannya. Kalau para ikhwan pengen nunjukkan saya yang paling berjasa di sini. Kalau nggak ada saya nggak bangun masjid ini. Saya aktivisnya. Kalau nggak ada saya pondok nggak jalan. Saya yang bina. Saya pengen pamer, pengen disebut-sebut. Setelah meninggal selesai. Kita renungkan sekarang, jangankan disebut-sebut lagi. Ketika kita meninggal, mungkin yang rame hari ke-1, hari kedua, hari ketiga diramaikan. Itu pun terkadang diramaikan di grup WhatsApp. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal Raihanul Bahrain misalnya. Di grup WhatsApp, ributnya di grup WhatsApp. Sebagian ada yang ikhlas mendoakan, sebagian lagi ada yang copy paste. Sekedar ya supaya muncul. Copy paste tapi pikirannya kemana? Di situ aja sudah dilupakan. Hari kematian pertama mungkin sebagian sahabat datang bertakziah. Sebagian lagi sibuk. Sebagian lagi mengantarkan jenazah kita di pemakaman. Itu pun ada yang ikhlas, ada yang enggak. Yang ikhlas para sahabat yang soleh. Yang tidak ikhlas teman kantor enggak enak, ya enggak datang, gimana masa sih. Yang meninggal tuh temen nih, meninggal bos kita, kalau nggak datang nanti gimana gitu ya. Datang menemani kita, jenazah kita. Sebagian sedih, menangis, mendoakan. Begitu keluar, mereka menunduk sedih, menangis, tundukkan pandangan, doa. Begitu keluar di pintu perkuburan, teman-teman kita satu mobil dalam perjalanan pulang sudah ketawa-ketawa lagi, sudah lupa sama kita. Udah lupa belum? Udah lupa sama kita. Itu nasib kita besok. Udah lupa. Nasihat kematian cukup jadi nasihat itu. Sehingga nggak usah kita ya terus kita ingatkan sama-sama, nggak usah ridho manusia berlebihan, pamer, pengen tampil, pengen dipuji, ria dan sebagainya, nggak usah, dilupakan. Capek-capek dilupakan, nggak perlu. Para jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang mati mendadak. Mati mendadak jadi pelajaran lagi bagi kita. Jangan sampai menunda taubat, menunda melakukan kebaikan, karena di kuburan tidak ada tulisan khusus orang tua. Dan kita hidup di zaman kasus kematian mendadak meningkat. Terus meningkat tahun per tahun. Dalam studi epidemiologi kedokteran dan kesehatan, tiap tahun kasus kematian mendadak meningkat. Terus mengapa bisa demikian? Yang pertama,
Karena meningkatnya namanya penyakit kardiovaskuler, jantung dan pembuluh darah. Kenapa demikian? Pola hidup zaman sekarang, makanan tinggi kalori, rendah gizi, makanan tinggi gula, diabetes, tinggi garam, hipertensi. Makanan siap saji, ditambah lagi jarang bergerak, jarang olahraga. Ditambah lagi kehidupan modern, sering begadang. Penyebab begadang apa? HP dan gadget. Jadi kalau ada pasien, dok, saya kena insomnia, gampang, HP-nya taruh di loteng dulu. HP-nya taruh di kamar mandi, pasti tidur. Ditambah lagi dengan pola pikiran. Kita berada di zaman di mana Allah berfirman, wa kanal insanu ajula. Sesungguhnya manusia itu terburu-buru. Al-ajalatu minasyaiton. Buru-buru, terburu-buru dari setan. Pola pikir pengen instan di zaman ini. Ya, yang sebagian psikolog mengatakan muncul generasi Z, generasi yang hidup dengan gadget dan sosial media. Kiblatnya, patokannya gadget. Terpapar dengan orang-orang sukses, orang-orang hebat, orang-orang gini. Jadi pengen instan, pengen cepat. Dikit-dikit healing, dikit-dikit nih nggak kuat mental, nggak kuat tahan banting, pengen buru-buru. Di mana-mana seminar cara sukses jadi pengusaha, cara kilat jadi pengusaha, cara gila jadi pengusaha, gila beneran, instan. Demikian juga nurunkan berat badan 10 kilo, sebulan turun 15 kilo. Ini kurang gizi nih. Instan itu semua, pengen cepat dapat hasil. Dan kita kalau kita tinggal di kota besar menyaksikan wajah terburu-buru di pagi hari, buru-buru, wajah buru-buru, wajah yang pengen segera, seolah-olah dikejar sesuatu pagi hari, buru-buru mukanya semuanya. Ini semua faktor risiko dalam ilmu kedokteran, faktor risiko penyakit kardiovaskular, yaitu bahasa awamnya sakit jantung dan stroke. Meningkat setiap tahun, meningkat, nambah terus. Mati mendadak. Dan juga yang menyebabkan mati mendadak karena transportasi makin lancar, jalan tol makin banyak, penerbangan makin banyak, mobil-mobil dengan kecepatan tinggi tabrakan, termasuk kematian mendadak. Mungkin di zaman dulu masih zaman kuda, zaman apa lagi tuh? Zaman kuda, zaman sapi. Itu mungkin nggak ada ya berita, oh kecelakaan, tabrakan kuda sama kuda, nggak ada. Ya, Dokar Cidomo nggak ada. Sekarang ya kecelakaan, makin jalan raya makin banyak, jalan tol makin banyak, dan kebanyakan kecelakaan itu berada di jalan yang mulus dan luas. Sangat jarang kecelakaan itu berada di jalan yang sempit, berkelok, dan sedikit rusak. Itulah hakikat kehidupan. Makanya kalau kehidupan kita mulus terus nggak ada ujian, bahaya, istidraj. Justru kehidupan tuh bagusnya begitu, kayak jalan. Kadang-kadang belok sedikit, kadang-kadang ya kesandung sedikit, ya kadang-kadang ada lubang, ya stop sedikit, ditahan egonya pelan.
Kecelakaan lebih sering terjadi di jalan yang besar, luas, mulus jalan tol. Nggak ada kecelakaan di gang mati, nggak ada. Kecelakaan ya banyak lubang, nggak ada. Itu hakikat kehidupan. Makanya kalau punya kehidupan mulus-mulus, nggak ada ujian, nggak ada ini, hati-hati. Sanastadrijuhum min haitsu la yahtasib. Kami beri istidraj dari arah yang tidak disangka-sangka, dan kebanyakan istidraj memang nggak disangka. Sehingga kita banyak mendengar berita sahabat, kawan, kolega, keluarga, bahkan beberapa ustadz kita rahimahumullah kecelakaan, meninggal. Barusan ngisi pagi ini, berangkat ke sana, sorenya berita meninggal. Ada yang juga meninggal karena stroke, meninggal. Berapa sering kita dikagetkan dengan kematian mendadak. Dan para jamaah sekalian, sangat benar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, inna min amaratis sa'ah ayyadhara mautul fuj'ah. Termasuk yang mati mendadak kereta, kecelakaan, berita mati mendadak. Dan meningkatnya kasus mati mendadak ini selaras dengan sabda Nabi SAW, inna min amaratis sa'ah, di antara tanda kiamat ayyadhara mautul fuj'ah, munculnya mati mendadak. Masya Allah ya, betapa banyak hadis-hadis tentang akhir zaman itu terbukti satu persatu, terbukti. Secara kedokteran pun naik terus nih. Terbukti banyak sekali tanda-tanda yang oleh orang-orang dulu itu nggak kebayang. Bagaimana bisa? Kok bisa kayak begitu? Orang dulu nggak kebayang. Bagaimana mati mendadak bisa? Sebagaimana para sahabat dulu nggak percaya, nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilah. Para sahabat nggak percaya dulu, emang ada ya Rasulullah wanita yang dia berpakaian tapi telanjang, kemudian kepalanya lenggak-lenggok, ka'asdibatil bukhti ma'ilah, seperti ekornya unta lenggak-lenggok kepalanya. Emang ada Rasulullah? Sahabat lu nanya-nanya, kok bisa itu? Seakan-akan gak percaya, ada apa enggak? Insyaallah. Ala rusihinna, kepalanya itu seperti apa? Punuk ini, kemudian kepalanya lenggak-lenggok. Insyaallah. Gak percaya sahabat. Di zaman ini percaya enggak jamaah? Percaya? Percaya. Bukan hanya kepala lenggak-lenggok, bagian bawah juga lenggak-lenggok. Banyak yang nggak percaya. Mungkin juga ketika disebutkan munculnya mati mendadak, mereka mikir, kok bisa mati mendadak? Yang namanya mati itu ya sakit, perang. Nggak kepikiran mereka akan ada pesawat jatuh, mati, meninggal semua, rahimahumullah. Kereta jedor, meninggal semuanya. Mobil jedor, meninggal semuanya. Muncul penyakit-penyakit kardiovaskuler, malas bergerak, malas aktivitas. Gak kebayang dulu juga, kok bisa mati mendadak? Gak kebayang. Satu persatu terbukti. Bahkan dalam hadis disebutkan bukan hanya mati mendadak pada manusia,
Tapi tanda akhir zaman kematian mendadak pada hewan-hewan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "U'dud sitan baina yadis sa'ah." Ada 6, perhatikan 6 tanda kiamat. Salah satunya thumma mautan ya'khudhu fikum ka gusatil ghanam, yaitu mati penyakit yang menyerang hewan, mati mendadak. Dan sekarang muncul wabah-wabah hewan. Hewan-hewan kena wabah mati langsung. Coba tanya, ada yang peternak ayam enggak? Peternak ayam. Kalau ternak ayam, ayamnya lupa divaksin, kalau satu kena habis satu kandang. Habis satu kandang. Mati semua. Jadi mati mendadak bukan hanya pada manusia, pada hewan juga. Kemudian kita bacakan beberapa hadis-hadis lagi yang berbicara tentang kematian mendadak. Dari Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mautul fuja'ah rahatun lil mu'min wa ahzatu asafin lil kafir." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kematian mendadak adalah istirahatnya seorang mukmin dan penyesalan bagi orang-orang kafir. Ini hadis. Mati mendadak rohatun, istirahatnya seorang mukmin dan penyesalan bagi orang-orang kafir. Kita lihat syarah ulama terhadap hadis ini. Mengapa mati mendadak disebut istirahat bagi seorang mukmin? Disebut istirahat bagi seorang mukmin karena mati mendadak ini adalah sesungguhnya istirahat dia dari berbagai macam beban-beban dan takalif di dunia, dan istirahat dari ujian-ujian berat di dunia. Makanya disebut rohah, istirahat. Karena mukmin di dunia memang dapat beban takalif, harus sholat, harus ngaji, harus puasa, harus gini. Ada beberapa larangan, ada begini, nggak boleh begini, nggak. Memang ada larangan. Tidak seperti orang kafir, orang yang nggak beriman, mau zina silakan, ketemu cewek cantik ayo, mau main silakan, gini bebas. Kalau kita kan serba nahan syahwat, nahan nafsu, belum lagi beban. Nah, ketika dia meninggal secara mendadak, itu istirahat bagi dia. Dan betapa banyak ulama-ulama dulu juga dan orang-orang soleh mengatakan ingin istirahat dan rindu pulang kampung. Merantau ini lelah, ingin pulang, berharap kalau bisa minta kematian, saya minta kematian. Udah lelah merantau, udah rindu dengan Allah, merantau. Dan semua para nabi, tidaklah nabi sebelum meninggal akan dipilih, diminta pilihan. Semua nabi, hadisnya, semua nabi sebelum dicabut nyawanya dikasih pilihan oleh malaikat maut, masih lanjut hidup di dunia atau dicabut. Dan semuanya memilih dicabut, mayoritasnya.
Semua nabi dikasih pilihan. Karena di dunia ini capek, lelah, pengen bertemu dengan Allah segera. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau wafat di pangkuannya Aisyah. Ketika beliau sakratul maut, tiba-tiba beliau mengatakan ilar rafiqil a'la. Dan ini kata-kata terakhir beliau sebelum wafat. Kata-kata terakhir beliau di dunia, ilar rafiqil a'la, sambil menunjuk ke atas. Jadi bukan la ilaha illallah, ilar rafiqil a'la, sambil menunjuk ke atas. Aisyah ketika mendengar perkataan itu, Aisyah mengatakan idzan la yakhtaruna, berarti Nabi tidak memilih kami. Karena saat itu beliau ditawarkan mau lanjut hidup atau ini. Semua milih ingin istirahat dari dunia ini, semua nabi. Beliau memilih ila rafiqil a'la. Ada dua syarah ulama. Pertama, itu nama Allah, menuju ar-rafiq wal a'la, saya menuju Allah. Yang kedua, ila rafiqil a'la, bergabung dengan rafiq, sahabat-sahabat di langit yang tinggi. Itu rohah, istirahat. Dan syarah ulama lagi, kenapa disebut rohah? Karena istirahat dari beberapa penderitaan. Beberapa orang sebelum wafat mayoritasnya apa? Sakit, sakit-sakitan. Ada penyakit pengantar kematian. Kan mayoritas manusia begitu ya, hampir semua bahkan pasti ada penyakit pengantar kematian. Ada yang penyakitnya sebentar, ada yang kronis, ada yang berbulan-bulan, sakit-sakitan, baring-baring, bolak-balik rumah sakit, bolak-balik apotek. Bolak-balik ini dokter berobat, akhirnya wafat. Dan itu suatu penderitaan. Dan tidak jarang ketika wafat, keluarganya mengatakan, udah kami ikhlas. Kalau memang takdir Allah begitu, mudahan ini istirahatnya dia. Kasihan udah sakit lama, sakit kronis, dia tersiksa, dia kurang ini. Ini takdir terbaik, dia wafat, istirahat. Begitu kan? Itu syarah ulama. Kenapa disebut rohah? Istirahat. Kalau mati mendadak, dia benar-benar istirahat. Tidak perlu pakai pengantar-pengantar yang tadi. Sudah azan? Kita azan dulu. Azan dulu? Iya, sebelum azan saya kasih pertanyaan nih. Para jamaah pengen mati mendadak atau sakit-sakitan? Nanti kalau mati nanti. Ya. Belum ada yang milih. Ya, pengen mati mendadak ya. Rohah, tadi kan rohah. Atau sakit-sakitan. Nanti kan sama-sama mati kita nanti nih. Kan tinggal berharap aja, tinggal doa sama Allah ya. Kan semua pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kan kita tinggal doa sama Allah, ya Allah, saya mati mendadak aja. Mati mendadaknya kelindes kereta api. Pilih yang mana aja mah? Insyaallah. Ya, nggak bisa memilih. Saya lanjutin dikit boleh? Azan dulu ya? Azan dulu, sholat? Hah? Biasanya gimana biasanya? Sholat dulu ya. Kita azan, sholat, baru kita lanjutkan ya. Jadi kita sampai mana tadi, ingat-ingat? Pilih antara mati mendadak atau sakit-sakitan. Iya, mungkin silakan azan dulu. Faliyatafadhal. Bisa mulai langsung? Yes. Langsung mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik para jamaah sekalian yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah, kita lanjutkan sedikit materi kita. Tadi kita sudah sampai penjelasan mautul fuja'ah rahatul lil mu'min. Kematian mendadak adalah istirahat bagi seorang mukmin. Kita sampai kepada pilihan ingin besok kita kan pasti mati. Ingin mati mendadak atau mati dengan pengantar penyakit. Ya, belum ada yang menentukan pilihan ya, jemaah. Kalau berharap yang mana? Ya, insyaallah ya, husnul khotimah ya. Tapi husnul khotimahnya kan harus mati kan? Gitu. Harus mati ya. Ya. Karena suatu keniscayaan. Kalau saya pribadi ya, kalau bisa berharap lebih memilih yang mendadak. Karena sesuai hadis ini, yaitu rohah. Kalau bisa berharap, tapi kan nggak bisa ya. Semua misteri kematian. Kenapa? Karena pertama rohah, istirahat. Yang kedua, tidak sakit-sakitan, dan yang saya harapkan tidak menyusahkan anak-anak saya nanti. Tidak menjadi beban bagi anak-anak ya, ngurus, ngantar. Yang selanjutnya, saya khawatir kalau terlalu lama penyakit nggak kuat saya ujian. Terlalu lama di tempat tidur terbatas, lama-lama banyak mengeluh akhirnya. Banyak mengeluh, nggak kuat dengan ujian penyakit tersebut. Mengeluh, nggak sabar, dan selanjutnya tidak merasakan penderitaan yang lama. Kalau saya pribadi, kalau jamaah, ya. Tapi masing-masing ada hikmah dan misteri. Bisa jadi kalau ada penyakit pengantar kematian, itu menghapuskan dosa. Itu masing-masing misteri kematian. Yang jelas tadi karena hadisnya disebutkan rohah, istirahat. Oleh karena itu, syariat kita terkait dengan hukuman mati yang paling manusiawi syariat Islam. Hukuman mati dalam syariat Islam diapain, Pak? Diapain, Pak? Dipenggal. Kalau di beberapa tempat yang lain ada yang hukuman matinya ditenggelamkan ya, jadi kakinya diikat dengan batu, ditenggelamkan. Ada lagi yang disetrum ya, di Amerika dulu sempat hukuman matinya di apa? Setrum. Ada lagi hukuman matinya apa? Ya, diapakan? Ditembak. Ada juga Indonesia sekarang ditembak hukuman matinya. Ada juga hukuman matinya macam-macam, disiksa dulu dan sebagainya. Dan yang paling manusiawi adalah hukuman penggal, Pak. Dan ini menyimpan dua hikmah katanya ulama hukuman penggal. Pertama, manusiawi. Yang kedua, memberikan efek jera. Karena orang yang melihat serem. Memberikan efek jera. Kalau tidak mau dibunuh, jangan membunuh. Kan gitu. Kalau tidak mau dibunuh, jangan membunuh. Kan simple. Tapi kasihan kan, masa dihukum mati. Kasihan juga sama yang dibunuh juga. Kasihan keluarganya kalau dihukum mati. Kasihan juga sama keluarganya yang dibunuh sama orang ini, kan gitu ya. Jadi katanya ham. Nggak cocok ham. Paling manusiawi hukuman penggal. Orangnya tidak merasakan mati kesakitan,
tes sekian detik, kurang bahkan, langsung hilang. Dan yang melihat pun efek jerah. Ada beberapa ustadz cerita ya, sengaja ingin waktu kuliah di Madinah diumumkan ada eksekusi mati di lapangan, sengaja datang pagi-pagi ngelihat. Ini ustadznya cerita ke saya langsung. Dia sengaja berdiri di depan lihat, pengen lihat gimana eksekusi mati, dipenggal, terus begitu kepalanya jatuh, lemes lututnya katanya. Efek jerah. Daripada, ini yang paling manusiawi, daripada hukuman mati ditembak, terus ditembak, itu baru mati sekitar 10-15 menit. Baru dia mati. Selama itu kesakitan luar biasa. Apalagi dihukum mati dengan distrum dan sebagainya. Nah, makanya kalau dihukum mati pilih yang mana? Ya. Syariat Islam. Jadi mendadak. Selebihnya misteri. Itu masing-masing ada hikmah. Ya, mendadak alhamdulillah rohah. Kalau tidak juga mudah-mudahan kita dikuatkan menghadapi penyakit, tidak ngeluh, malah bertambah pahala dan berkurang dosa-dosa kita. Kemudian akhzatu asafin lil kafir, dan penyesalan bagi orang kafir mati mendadak. Kenapa demikian? Karena orang kafir tidak beriman ya. Orang kafir itu kan artinya nggak beriman ya. Kafaroh, mengingkari. Karena orang yang kafir tidak beriman, dia kan nggak beriman dengan Allah dan hari akhir. Nggak beriman. Itu penyesalan luar biasa. Kenapa? Sedang asik-asiknya ngejar dunia, mati. Lagi asik-asik, punya omset banyak, mobil lagi banyak, rumah, villa banyak, istri banyak, mati terus. Lagi asik-asik ngejar dunia, mati. Nyesel tidak? Menyesal luar biasa. Apalagi ketika menyesal dia dapati ternyata akhirat ada, malaikat maut ada, fitnah kubur ada, azab kubur ada. Menyesal luar biasa. Capek-capek ngumpulin dunia, mati. Nah, kita jangan sampai seperti sifat ini. Muslim 24 jam untuk dunia, 24 jam dunia orientasinya. Pikirin uang terus, kerja lembur, kerja keras, Senin sampai Jumat, pergi gelap pulang. Ya, ini yang nyebabin masa depan gelap terus. Sabtu lembur, nggak kuat, Ahad juga lembur. Dunia terus, asik sibuk ngejar dunia, mati. Itu menyesal. Penyesalan luar biasa. Kita jangan seperti itu, tidak punya orientasi akhirat sama sekali. Ya, baik para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin kita cukupkan ya materi kita karena waktu juga, dan mungkin selanjutnya kita lanjutkan dengan tanya jawab dan dapat info kita bagi-bagi.